kabar semuanya? Kak Olive yakin dan percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat selalu dan luar biasa. Amin. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan pada pagi hari ini yaitu mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena atas berkat dan kasih sayang Tuhan kita semua masih senantiasa diberikan nafas kehidupan, terlebih lagi kesehatan, sehingga di mana adik-adik dan Kakak Olive dapat boleh bertemu kembali dalam ibadah live streaming sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Olive mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat lagu pujian yang berkata, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di hari Sabat Kudus Tuhan ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati peribadatan kami Tuhan, biarlah semuanya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengaku akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap mama, papa, kakak, adik, teman, bahkan saudara-saudara kami, dan terlebih lagi terhadap Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Tuhan mau ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, dan biarlah anugerah kasih-Mu senantiasa mengikuti kami. Terima kasih Yesus Kristus, ini doa kami dan peribadatan kami di pagi hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk mengiringi persembahan syukur kita di pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu yang manis, super kebenaran pada minggu ini yaitu berbunyi, aku berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Satu kali lagi ya. Super kebenaran berbunyi, aku berani mengakui kepercayaanku pada Tuhan yang benar. Dan super ayat diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Kalian boleh buka Alkitabnya. Mazmur 26 ayat 3.
Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Satu kali lagi ya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut pelayan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari dengan semangat dan sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi untuk adik-adik sekalian yang ada di rumah. Mari kita mendengar kisah ini dan pemberitaan firman di hari ini dari bacaan yang baru saja kita baca, yaitu Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Dengan tema berani mengakui kepercayaan pada Tuhan yang benar seperti Daniel. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di sebuah kerajaan namanya kerajaan Persia, berkuasalah seorang raja yang bernama Darius. Pada saat itu dia sudah berumur 62 tahun. Pada masa pemerintahannya itu, ia mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya, dan mereka inilah yang akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Selain dari 120 wakil raja, ada 3 pejabat tinggi yang dipilih untuk bekerja, dan mereka inilah yang bertanggung jawab kepada raja. Salah satunya adalah Daniel. Mengapa Daniel dipilih? Karena Daniel adalah orang yang tekun dalam berdoa, dan dia tidak tertarik pada kekuasaan dan kehormatan pribadi. Kisah Daniel ini terjadi saat dia berumur 80 tahun. Seperti yang tadi dikatakan di atas, bahwa dia merupakan salah satu pejabat tinggi dari Darius. Daniel juga bekerja dengan orang-orang yang tidak seiman dengan dia, yang tidak percaya kepada Allahnya. Walaupun dia berbeda dengan mereka, tetapi dia bekerja lebih baik dan lebih cakap dari orang-orang lain pada saat itu. Karena itu dia menjadi perhatian dari Raja Darius, yang adalah seorang kafir itu. Dan dia memperoleh kedudukan terhormat, yaitu pejabat tinggi. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasih, apakah Daniel merasa dengan jabatan dan kehormatan yang dimilikinya? Tidak sama sekali.
Daniel menimbulkan musuh di tempat kerja. Karena apa? Bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi yang dilakukan oleh Daniel adalah melakukan pekerjaan yang baik. Dari apa yang dilakukan oleh Daniel, maka wakil raja iri hati dan mereka mencari cara berbagai macam persoalan, berbagai macam alasan dan kesalahan tentang kehidupan Daniel untuk dikecam. Tetapi mereka tidak menemukan. Yang mereka temukan adalah ketika mereka menyerang kepercayaan dari Daniel. Di sini mereka mendesak raja untuk mengeluarkan suatu ketetapan dan ditetapkan sebagai suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali raja. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasih, mereka memberitahukannya kepada raja karena mereka menemukan ternyata Daniel berdoa kepada Allahnya. Dan mereka kembali mendesak akan raja untuk segera mengeluarkan perintah itu, melakukan perintah itu, hukuman itu. Kita bisa lihat bahwa di Babel perkataan raja adalah undang-undang, tetapi di kerajaan Media Persia, bila sebuah undang-undang yang dibuat, raja tak dapat mengubahnya. Darius adalah pemimpin pemerintahan yang efektif, tetapi dia mempunyai satu kekurangan. Apa kekurangan dari Darius? Kekurangannya adalah dia sombong. Dan dari kesombongan itulah mereka memanfaatkan kesombongan Raja Darius untuk menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan dirinya sebagai dewa selama 30 hari. Undang-undang itu tidak boleh dilanggar. Bahkan tidak ada seorang pejabat penting seperti Daniel. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayatnya yang ke-11, Daniel bertahan sendirian. Walaupun dia mengetahui tentang undang-undang yang melarang orang berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja, ia terus berdoa 3 kali sehari, sebagaimana yang bisa ia lakukan. Daniel memiliki kehidupan doa yang penuh disiplin. Artinya di tengah ancaman tidak memisahkan dia dari apa yang sudah dia lakukan, yaitu terus berdoa, membangun relasi dengan Tuhan dengan disiplin. Pada bagian ini, Daniel tidak berusaha untuk menyembunyikan aktivitas doanya yang dilakukan setiap hari dari musuh-musuhnya dalam pemerintahan. Walaupun dia mengerti, dia memahami bahwa sesungguhnya ia tidak menaati undang-undang baru tersebut. Bagi Daniel, menyebutkan doanya, menyembunyikan doanya setiap hari akan sia-sia. Sebab pasti ada orang-orang yang berkomplot, itu akan menjeratnya dengan sesuatu yang lain selama bulan berlakunya undang-undang tersebut.
Dan juga menurut Daniel, menyembunyikan berarti menunjukkan bahwa ia takut kepada pejabat-pejabat pemerintahan yang lain. Daniel terus berdoa karena ia tidak dapat bersandar kepada raja untuk mendapat petunjuk dan kekuatan yang ia perlukan selama masa yang sulit ini. Hanyalah Allah yang dapat memberikan apa yang benar-benar ia butuhkan. Daniel menunjukkan pengabdiannya yang setia kepada Allah. Orang yang setia kepada Allah dan menaati kehendak tak dapat disentuh sampai Allah mengambil. Mempercayai Allah berarti memiliki kedamaian yang tak terhingga. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasih. Pada ayatnya yang ke-20 sampai 24. Sikap raja terhadap Daniel yang melepaskan Daniel karena kesaksiannya kepada raja tentang kemahakuasaan Tuhan yang berlaku atas diri Daniel dan kenyataan yang disaksikan langsung oleh raja, maka raja pun bersuka cita pada saat itu juga, dan Daniel ditarik dari dalam gua singa. Kita bisa bayangkan di dalam gua itu banyak singa yang buas, yang ketika pada waktu dibuang pasti dilarang. Tetapi di saat itu Daniel tetap hidup. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasih. Dan menurut adat istiadat Persia, hukuman yang kejam ini dipindahkan kepada orang-orang yang telah berkomplot, bergabung melawan raja dengan menghasutnya untuk melakukan suatu tindakan tidak adil. Kemarahan besar raja mengakibatkan hukuman bagi mereka yang merancangkan kejahatan bagi Daniel, yaitu tindakan hukuman mati, termasuk keluarga mereka. Kita ingat bahwa perbuatan jahat kadang memukul balik orang-orang yang merancang kejahatan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Darius yakin mengenai kuasa Allah karena Daniel setia, dan Allah menyelamatkan dia walaupun Daniel dibuang ke sebuah negeri yang asing. Dia tidak takut. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasih, keberanian mengakui kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah merupakan kesaksian hidup bagi pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Kisah hidup Daniel ini mengubah hati dan sikap dan tindakan dari mereka yang ada di sekelilingnya dan mengubah kepercayaan mereka untuk mengenal dan percaya Allah yang hidup dan maha kuasa atas kehidupan manusia. Itulah kisah Alkitab dari kisah Daniel dibuang ke gua singa. Maka pada bagian akhir ini, pesan firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan kita lakukan adalah yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, beranilah bertindak, bersaksi seperti Daniel bersaksi tentang Tuhan melalui hidupnya, sekalipun di tengah ancaman. Dan yang kedua adalah seperti Tuhan menutup mulut singa untuk melindungi Daniel, maka Tuhan pula
yang akan meluputkan sekaligus melepaskan kita dari ancaman ketika ada orang yang merancangkan kejahatan bagi kita di saat kita melakukan kebaikan. Di tengah pergaulan kita, di tengah pergaulan adik-adik bersama dengan orang-orang yang seiman maupun tidak seiman, yang sejemaat maupun yang tidak sejemaat, hal yang ketiga yang kita lakukan adalah terus bersandar pada Allah melalui doa. Berdoa dengan teratur, tak peduli apapun yang dihadapi. Apalagi di saat adik-adik mengikuti pendidikan secara online. Banyak tugas-tugas yang mesti diselesaikan, dan itu butuh pendampingan dari orang tua. Apalagi tugas-tugas itu yang sangat berat, sulit untuk menyelesaikan. Maka bagian firman Tuhan menawarkan kepada adik-adik bagaimana berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Karena doa adalah penghubung hidup adik-adik dan kita semua, hidup kita dengan Allah. Hal yang keempat yang kita pelajari adalah jika kita berada dalam lingkungan yang baru, pakailah kesempatan untuk bersaksi mengenai kuasa Allah dalam hidup kita. Setialah kepada Allah supaya Dia dapat memakai kita, memakai kehidupan adik-adik sekalian di tengah keluarga untuk menghasilkan, untuk memberikan dampak yang baik, perubahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka banyak orang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan firman. Amin. Adik-adik semua, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau, Allah, sumber kehidupan dan kekuatan. Di saat pagi hari kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menjaga memelihara kami melewati malam sampai di pagi ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur karena di hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu dan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami supaya kami jalani hidup kami dengan baik, ya Allah. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur bersama dengan orang, teman-teman kami dan juga orang tua mereka atas berkat penambahan serta usia dan kehidupan mereka. Berkati ketika Tuhan menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit yang mereka rasakan. Berkat ketika Tuhan kawan mereka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada mereka. Dan lebih lagi Tuhan, berkat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak dan sebagai sahabat-Mu. Dan bersyukur untuk semuanya itu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai dan memberkati akan kehidupan anak-anak, teman-teman kami yang yatim piatu. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan memberkati akan kehidupan mereka siang dan malam. Bapa, jaga serta lindungi kami sebagai anak-anak-Mu di masa pendidikan kami, di berbagai jenjang pendidikan. Tuhan menyertai dan memberkati. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami titip akan guru-guru sekolah minggu kami yang tetap setia, selalu melakukan aktivitas pelayanan mereka di hari Minggu melalui tim live streaming, mempersembahkan firman-Mu, mengabarkan firman-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, kehidupan
kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, doa kami menyertai akan badan pelayan Par bersama dengan pendamping Par, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua di dalam tugas dan panggilan mereka, Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kerja kami, para hamba Tuhan, siamas guru jemaat guru Injil yang melayani. Tuhan menyertai dan memberkati dari arah sinode sampai pada jemaat, termasuk jemaat GKP Kerapucen. Doa kami menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai dan memberkati, pulihkanlah keadaan kami dari berbagai penderitaan yang kami alami, termasuk virus COVID-19. Bapa, terima kasih Bapak. Ini doa dan minta kami. Dengan seluruh ungkapan syukur kami naikkan doa ini sambil kami mohon pengampunan, berikan pengampunan ketika kami melakukan kesalahan melawan titah dan kehendak-Mu. Dengan dan sauti doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Kak Olive ingin ingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga kesehatan. Ketika adik-adik ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan juga adik-adik harus tetap berdoa sama Tuhan agar kita dapat kembali bertemu bersama di gereja untuk senantiasa memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Olive ajak adik-adik semua untuk mengangkat lagu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari